waktu, keadaan, dan hal apapun, karena inilah modal kita untuk berjumpa dengan Nabi kita Maulana Muhammad. Innallaha yanzuru ila qulubikum, kata Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya Allah ngelihat hati-hati kita, ya, berapa banyak yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan mulia karena hati. Hati adalah pandangannya Allah. Hati adalah tempat rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, selalulah minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang membalik-balikkan. Maksudnya apa membalik-balikkan? Kadang kita baik, kadang kita nggak baik, kadang kita benar, kadang kita nggak benar, kadang kita khusyuk, kadang kita nggak khusyuk, kadang kita rajin, kadang kita nggak rajin. Yang muqallibal qulub, yang balikin siapa ini? Allah yang balikin. Maka kalau kita lagi dibalikin baik, ucapin alhamdulillah. Ini bukan kemauan kita, tapi kemauan Allah kita mau baik. Ini antum duduk di sini semua nih, bukan undangan dari Habib Ahmad yang ada, bukan. Bukan undangan Hasan bin Ja'far atau Abdullah bin Ja'far, bukan. Tapi ini undangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Undangan apa? Undangan untuk diberikan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di tempat semacam ini kita tidak dapat rahmat, mau di mana lagi? Kita ingin mendapatkan rahmat Allah. Oleh karena itu, minta sebagaimana doanya Nabi Muhammad SAW. Wahai yang membalik-balikkan hati, tetapkan, jangan sampai gara-gara kerjaan kita nggak hadir majelis. Jangan sampai gara-gara apa lagi? Musibah yang kecil kita nggak hadir majelis. Sakit yang agak parah kita nggak hadir majelis. Atau karena sumpah, karena bete kita nggak hadir majelis. Atau karena galau, ataupun karena hal-hal yang kasarnya itu merugikan kita. Al-umur kas-sayf, umur itu bagikan pedang. Terus dia berjalan. Kalau kamu tidak membunuh waktu itu akan membunuh kamu. Maksudnya apa? Kalau kamu tidak pakai dengan baik, maka kamu yang akan terbunuh dengan waktu itu. Oleh karena itu, jangan sia-siakan modal kita. Kalau antum mau usaha, perlu modal atau tidak? Antum mau jadi orang besar, perlu modal atau tidak? Semuanya perlu modal. Modal duit bisa dicari, modal harta bisa didapat, modal apapun di dunia ini semuanya bisa diraih. Tapi modal umur hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Ini masih ada umur, antum masih bisa mengucapkan nama Allah, mengucapkan nama Rasulullah, mengucapkan nama salawat. Ini adalah modal kita. Lihat Ustaz Jamaluddin, tadi juga siapa? Ahmad Hilmi, dan berapa banyak saudara-saudara kita yang kemarin kita masih lihat beliau, tapi telah kembali kepada Allah. Modalnya diambil oleh Allah. Tapi mereka itu dalam keadaan alhamdulillah, dalam keadaan istiqomah, dicabut nyawanya oleh Allah, masih bersama dengan gurunya. Jadi Habib Abdullah bilang, syukur kita masih punya majelis ulum mushawah, masih punya guru. Dicabut umurnya, masih bersama-sama mengucap nama Allah dan nama Nabi besar Maulana Muhammad. Berapa banyak
orang yang dicabut umurnya udah bisa memburunya sejak lama. Na'udzubillah min. Berapa banyak orang yang dicabut umurnya, dia tidak mengerjakan kebaikan-kebaikan sudah lama. Bukan dia nggak mau, tapi Allah yang tidak mau dia dekat dengan kebaikan. Makanya bersyukur nih Allah bagi yang terbaik. Kenapa? Ada orang Bekasi datang kemari, coba berapa kilo di kemari. Orang Bogor datang kemari, Jakarta Barat, Jakarta Timur datang kemari. Berapa banyak waktu yang dia buat? Buat apa? Buat dapat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah sesuatu keinginan Allah yang harus dipertahankan. Maksudnya apa? Jangan ikutin rasa malas, lalai. Jangan ikutin bisikan-bisikan yang menjadikan umur kita terbuang begitu saja, sehingga kita menjadi orang yang rugi, yang tidak mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin dari Ustaz Muhyiddin menjelaskan tentang istighfar, Habib Abdullah menjelaskan tentang kemuliaan daripada bulan yang penuh mulia ini, bulan Rajab. Tidak mungkin Ustaz Yasin menjelaskan bagaimana mulianya majelis taklim. Tidak mungkin Habib Abbas menjelaskan bagaimana mulianya hidup dengan para aulia, kalau tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak diizinin, kita nggak dengar tuh omongan Ustaz Muhyiddin, Habib Abdullah, Habib Abbas, Ustaz Yasin, tidak dengar. Bahkan kita tidak dengar lantunan-lantunan qasidah yang dilantunkan oleh Ustaz Oji, Ustaz Ramdhani, ukuran hadrah sabab alim. Tidak ketemu silaturahmi semacam ini. Bahkan kita tidak bisa mendapatkan rahmat yang tadi dibilang oleh Habib Abbas. Duduk di tempat aulia Allah Subhanahu wa taala, yang mana di situ adalah sumber Allah menurunkan rahmatnya Allah taala. Dan kita bersyukur pada malam hari ini kita diizinkan, umur kita dikasih emas sama Allah taala. Hari ini jam segini, detik ini kita diizinkan oleh Allah duduk di tempat wali Allah, salawat kepada Nabi Muhammad. Tapi ingat, inna syaitana aduwwum, setan musuh yang nyata. Biar bagaimana, kamu tidak akan pernah didiamkan oleh setan. Dia akan bikin kamu terus jauh dengan habaib, dengan guru-guru kamu, dengan amal-amal baik kamu, dengan istiqomah kamu, dengan cara setan membujuknya, apapun caranya. Oleh karena itu, bentengilah diri-diri kita ini. Dengan apa? Dengan rasa cinta. Dengan rasa cinta kepada siapa? Kepada Allah. Rasa cinta kepada siapa? Kepada Rasulullah. Rasa cinta kepada siapa? Kepada aulia Allah. Rasa cinta kepada siapa? Kepada guru-guru kita. Sehingga apa? Dengan kecintaan itu akan timbullah rasa kita untuk mengerjakan kebaikan. Kalau kita tidak punya rasa cinta kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada aulia Allah, kepada guru-guru kita, maka Allah tidak akan memberikan rahmat yang berupa kebaikan. Dengan rasa cinta itulah, tapi bukan cinta yang menjadikan benci, tapi cinta yang menjadikan kasih sayang. Cinta yang membawa kamu berjumpa dengan Nabi besar Maulana Muhammad, yang menjadikan kamu nanti sakaratul maut bisa mengucap la ilaha illallah. Di dalam kubur kamu bisa menjawab pertanyaan mungkar wa nakir. Di padang mahsyar kamu bisa digiring berjumpa dengan Rasulullah. Di siratal mustaqim kamu bisa selamat masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, terakhir pesan daripada saya, jangan pernah kita ini sia-siakan waktu, umur kita, modal kita untuk selalu berdekatan dengan guru-guru kita, berdekatan dengan majelis ta'lim, berdekatan dengan sumber yang membawa cahaya hati kita. Karena hati adalah pandangannya Allah, hati adalah tempat taufik,
hati tempatnya hidayah, hati tempatnya rahmat. Sebab turunnya taufik, sebab turunnya hidayah, sebab turunnya rahmat, maka setiap mata kita yang berdosa diampunkan dosanya oleh Allah. Telinga kita yang berdosa diampunkan dosanya oleh Allah. Seluruh tubuh kita yang berdosa diampunkan dosanya oleh